Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang termokimia. Pada materi ini yaitu terdapat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama mengidentifikasi reaksi yang membutuhkan kalor dan reaksi yang melepaskan kalor. Misalnya reaksi logam Mg dengan larutan HCl dan pelarutan NH4Cl dalam air. Yang kedua yaitu memahami penjelasan pengertian kalor, energi, sistem, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu memahami penjelasan tentang perubahan entalpi dan jenis-jenis reaksi berdasarkan perubahan entalpi. Yang keempat yaitu memahami penjelasan tentang persamaan termokimia. Yang kelima yaitu menganalisis data untuk membuat diagram tingkat energi suatu reaksi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian perubahan entalpi. Di situ terdapat gambar api unggun. Nah, kegiatan apa di ekstrakurikuler pramuka pada malam hari yang memberikan kesan paling menyenangkan? Ya, biasanya yang paling menyenangkan yaitu pada saat kegiatan api unggun. Nah, salah satu fungsi api unggun yaitu untuk menghangatkan badan para peserta kegiatan. Suasana malam hari yang dingin akan lebih hangat dengan adanya api unggun yang menyala. Hal tersebut menunjukkan panas dari api unggun akan berpindah menuju lingkungan sekitarnya. Panas tersebut dalam IPA dikenal sebagai kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Kalor ini dapat dideteksi dengan menggunakan indikator suhu zat tersebut. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kalor yang dimiliki benda tersebut. Pada hukum termodinamika dikenal istilah hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Total energi yang dimiliki oleh suatu benda tersebut disebut dengan energi dalam atau disingkat dengan E. Besarnya energi dalam tidak dapat ditentukan bila zat tersebut belum mengalami perubahan. Yang dapat ditentukan adalah perubahan energinya atau delta E, yang mana secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut dengan rumus yaitu delta E sama dengan Q plus W, di mana Q merupakan kalor sistem dan W merupakan kerja, yaitu merupakan kemampuan melakukan usaha. Hal ini terjadi pada reaksi yang menghasilkan gas sehingga akan mampu memberikan tekanan atau P yang diakibatkan karena perubahan volume atau delta V. Secara matematis dapat dituliskan yaitu W sama dengan P kali delta V. Karena reaksi kimia biasa terjadi pada tekanan tetap dan tidak terjadi perubahan volume, maka nilai delta V sama dengan 0. Maka kerja yang akan bernilai yaitu sama dengan 0 juga. Sehingga besarnya delta E akan ditunjukkan oleh besarnya kalor yang dimiliki oleh benda tersebut. Secara matematis dituliskan yaitu delta E sama dengan Q. Pada termodinamika, total energi dalam E dikenal dengan istilah entalpi atau H, yaitu jumlah total energi dalam suatu sistem yang diukur pada kondisi tekanan tetap. Sama dengan energi dalam, entalpi tidak dapat diukur besarnya dan dapat ditentukan besarnya adalah perubahan entalpi atau delta H. Dengan demikian, besarnya perubahan entalpi merupakan besarnya nilai kalor yang dimiliki oleh suatu sistem. Dengan rumus yaitu delta H sama dengan Q, besarnya perubahan entalpi berarti selisih antara entalpi akhir dan entalpi awal. Secara matematis dapat dituliskan yaitu delta H sama dengan H akhir plus H awal. Untuk yang kedua yaitu sistem dan lingkungan. Pada saat mempelajari termokimia, kalian harus paham mana yang menjadi pusat pengamatan, mana yang bukan. Segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan disebut dengan sistem, dan sedangkan segala sesuatu yang di luar sistem dan dapat mempengaruhi sistem disebut dengan lingkungan.
Berdasarkan perpindahan kalor dan materi, sistem dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Yang pertama yaitu sistem terbuka, merupakan suatu sistem di mana dapat dimungkinkan terjadinya perpindahan kalor serta materi. Yang kedua, sistem tertutup merupakan suatu sistem di mana dapat dimungkinkan terjadinya perpindahan kalor, tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Yang ketiga yaitu sistem terisolasi, merupakan suatu sistem di mana tidak dimungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Sebagai contoh yaitu terdapat gelas kopi, satu gelas kopi yang tidak ditutup, yang kedua yaitu gelas kopi ditutup, dan yang ketiga adalah termos. Nah, yang gelas kopi tidak ditutup itu termasuk sistem terbuka, dan yang kedua gelas kopi yang tertutup yaitu disebut dengan sistem tertutup, dan yang ketiga gambar termos itu termasuk sistem yang terisolasi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis reaksi berdasarkan perubahan energi. Setelah kalian memahami apa itu perubahan entalpi, selanjutnya kita akan mempelajari jenis reaksi berdasarkan perubahan energinya. Sesuai hukum termodinamika, perubahan kalor secara spontan terjadi pada benda yang memiliki perbedaan suhu. Dalam termokimia hanya ada 2 kemungkinan perbedaan suhu, yaitu suhu sistem lebih tinggi dari suhu lingkungan dan atau suhu sistem yang lebih rendah daripada suhu lingkungan. Untuk lebih jelasnya bisa kita pelajari secara satu persatu. Yaitu yang pertama eksoterm. Apa yang akan terjadi bila suhu lebih tinggi dari suhu lingkungan? Yang pertama yaitu eksoterm. Apa yang akan terjadi bila suhu sistem lebih tinggi daripada suhu lingkungan? Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada ilustrasi tersebut. Pada gambar itu, di situ tergambar pada keadaan di mana suhu sistem lebih tinggi, maka akan terjadi aliran kalor dari sistem menuju lingkungan, seperti yang ditunjukkan pada panah pada gambar di atas. Dengan kata lain, kalor akan keluar menuju lingkungan. Hal ini dikenal dengan proses eksoterm. Kemudian bagaimana besarnya perubahan entalpi dalam keadaan ini? Apakah pada keadaan seperti ini kalor sistem dikeluarkan menuju lingkungan, maka entalpi akhir reaksi akan berubah menjadi lebih kecil dibanding entalpi awal sebelum reaksi. Dengan demikian, besarnya perubahan entalpi atau delta H-nya adalah yaitu delta H sama dengan H akhir dikurangi H awal, atau delta H sama dengan kecil dikurangi besar, atau delta H lebih kecil dari 0 atau bertanda negatif. Dengan demikian, pada reaksi eksoterm besarnya nilai perubahan entalpi bertanda negatif. Ciri reaksi eksoterm ini terjadi pada reaksi yang mengalami kenaikan suhu. Yang kedua yaitu reaksi endoterm. Apa pula yang akan terjadi bila suhu sistem lebih rendah dari suhu lingkungan? Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Pada keadaan di mana suhu sistem lebih rendah dari suhu lingkungan, maka akan terjadi aliran kalor dari lingkungan menuju sistem, seperti yang ditunjukkan pada panah gambar tersebut. Dengan kata lain, kalor akan masuk menuju sistem. Hal ini dikenal dengan proses endoterm. Pada keadaan seperti ini, kalor sistem bertambah, maka entalpi akhir reaksi akan menjadi lebih besar dibanding entalpi awal sebelum reaksi. Dengan demikian, besarnya perubahan entalpi atau delta H-nya adalah yaitu delta H sama dengan H akhir min H awal, delta H sama dengan besar min kecil, atau delta H lebih besar dari 0 atau bertanda positif. Dengan demikian, pada reaksi endoterm besarnya nilai perubahan entalpi bertanda positif. Ciri reaksi endoterm ini terjadi pada reaksi yang mengalami penurunan suhu. Selanjutnya yang keempat yaitu persamaan termokimia.
Suatu persamaan reaksi kimia yang diikuti dengan nilai perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut dikenal dengan istilah persamaan termokimia. Sebagai contoh yaitu 2H2 plus O2 menjadi 2H2O dengan delta H sama dengan min 489,6 Kj. Dari persamaan termokimia di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membentukkan 2 mol uap air atau H2O akan disertai pelepasan energi sebesar 489,6 Kj. Tanda negatif pada nilai delta H persamaan termokimia di atas bukan menunjukkan nilai sebenarnya, tetapi menunjukkan bahwa pada reaksi tersebut terjadi pelepasan kalor atau bersifat eksoterm. Yang selanjutnya yaitu diagram tingkat energi. Suatu reaksi dapat pula dituliskan berupa diagram tingkat energi untuk menunjukkan nilai perubahan entalpinya. Misalkan, suatu reaksi tentang proses pencairan es batu menjadi air dengan persamaan termokimia berikut ini, yaitu H2O solid menjadi H2O liquid dengan delta H yaitu plus 6,01 Kj. Apabila dituliskan dengan diagram tingkat energi maka akan menjadi seperti berikut ini. Bisa kalian amati pada gambar tersebut. Nah, begitu pula seandainya akan dibuat menjadi diagram tingkat energi pada proses pembekuan air berdasar persamaan termokimia di atas, maka diagram tingkat energi akan menjadi yang seperti di gambar tersebut. Sekian penjelasan materi termokimia dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.